sulitnya itu karena kan sebelum kita masuk ke proses BPOM ini ada proses-proses lain nih yang harus kita urus. Contohnya Kak? Kayak pertama itu kan kita harus ngurus PIRT dulu, terus halal ya, itu kan legalitas pertama ketika kita pengen upload ke sistemnya. Terus kan kita karena baru mulai usaha untuk mengurus legalitas semua di tahun 2019 itu kan kita banyak pintu yang harus kita ketok gitu. Dulu kan orang image-nya kalau ke BPOM tuh takut ya Bang. Kenapa ya? Kok gitu kesannya? Bener. Kenapa tuh Kak? Kalau misalnya karena kan dibilang nanti produk kita disita nih, apa-apa disita gitu. Sebenarnya karena ketidaktahuan ya, mindset ya. Balik lagi ke teman-teman itu karena bertanya kepada orang yang belum pernah ngurus gitu. Nah, jadi orangnya juga sotoy mungkin Kak ya? Sotoy bener lah, kalau kita sekarang itu sotoy ya. Tuh kadang-kadang nanyanya sama pesaing. Nah, takutin gitu. Selain itu kepercayaan dari konsumen. Trustnya ya sebenarnya. Trustnya sebenarnya karena apa? Kalau kita sudah punya produk yang izin edarnya BPOM, itu konsumen itu udah percaya Bang. Karena apa? Pasti ya? Udah pasti karena apa? Keamanannya, higienisnya itu udah terjaga gitu. Dan kadar-kadar ini misalnya kayak kita menggunakan bahan kimia, kimianya itu pun udah diatur sama BPOM gitu. Nah, lebih terjamin lebih kayak? terjamin gitu. Yang mudah-mudahan sih teman-teman yang semua punya produk yang izin BPOM ya menerapkan seperti yang diaturkan oleh regulasinya BPOM. Halo rekan BPOM, ketemu lagi di podcast Berbisik dengan dua narasumber yang bakalan ngasih insight-insight baru seputar BPOM dan juga pelaku bisnis UMKM. Dan hari ini udah ada Kak Yuli dari pelaku UMKM. Halo Kak. Halo. Dan juga Pak Muhib dari tim sertifikasi BPOM Mbak ya? Iya, halo. Halo Pak. Assalamualaikum. Nah sebelumnya kita pengen live update dulu nih. Kalau kata Gen Z live update ya, tapi kalau kata kita, zamannya kita kesibukannya apa nih akhirnya? Kalau Kak Yuli kesibukannya akhirnya apa nih? Kesibukannya masih seperti biasa ya Bang, masih menjalankan bisnis, berkutik di situ-situ aja sih Bang. Oh masih fokus di bisnis Capli ya? Oke. Kalau Pak Muhib? Kalau saya kesibukannya menerima pelaku usaha untuk berkonsultasi bagaimana cara mendaftarkan ke Badan POM. Sesuai dengan tupoksi saya di sertifikasi. Oke, itu contohnya seperti izin edar dan lain-lain ya Pak? Iya, betul. Nah, ngomongin tentang izin edar nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak pentingnya memiliki izin edar untuk sebuah bisnis yang pengen go nasional ataupun pengen ekspor gitu? Oke, baik. Jadi pentingnya izin edar di Badan POM ya, terutama untuk produk-produk obat, makanan, obat tradisional atau obat bahan alam dan juga kosmetika. Yang pertama pastinya si pelaku usaha itu sudah merasa aman karena apa? Karena sudah memenuhi aspek legalitas. Aspek legalitas dapat menjual produknya secara aman. Karena apa? Kalau tidak ada legalitas, tentu saja dia bisa produknya disita oleh negara karena tidak memenuhi izin peraturan-peraturan yang berlaku umpamanya. Yang kedua, seperti tadi sebelum produknya beredar, pastinya produknya akan dievaluasi oleh Badan POM. Produknya akan dievaluasi oleh Badan POM dan juga pastinya akan memenuhi aspek-aspek kesehatan. Seperti itu. Oke, nah apakah semua produk itu harus punya izin BPOM, Pak Muhib, atau produk-produk tertentu saja? Ya, contohnya mungkin produk makanan gitu ya. Untuk produk makanan, tidak semua produk makanan itu harus memiliki izin edar dari Badan POM. Contohnya umpamanya produk makanan yang daya tahannya di bawah 7 hari nih, seperti misalkan lemper kan cuma 1 hari itu. Nah, nggak mungkin lah lemper itu kasih izin edar tiap hari. Kadaluarsanya selama belum selesai ininya sudah expired. Iya, betul. Gitu ya. Jadi terutama untuk produk-produk yang izin edarnya di atas 7 hari itu wajib baru memiliki izin edar dari Badan POM. Salah satunya itu. Jadi nggak semua produk makanan itu wajib memiliki izin edar dari Badan POM. Nah, menarik nih. Ngomong-ngomong soal izin edar nih, kita pengen tanya ke Kak Yuli. Pengalaman pertama nih Kak, ketika ngurus izin edar itu seperti apa sih Kak? Apakah sulit atau gampang atau seperti apa nih? Oke.
Kalau pengalaman pertama itu karena belum pernah punya pengalaman ya Bang ya. Yang pastinya sulitnya itu karena kan sebelum kita masuk ke proses BPOM ini ada proses-proses lain nih yang harus kita urus. Contohnya Kak? Kayak pertama itu kan kita harus ngurus PIRT dulu, terus halal ya. Itu kan legalitas pertama ketika kita pengen upload ke sistemnya. Terus kan kita karena baru mulai usaha untuk mengurus legalitas semua di tahun 2019 itu kan kita banyak pintu yang harus kita ketok gitu. Kayak ke DPM PTSP semua. Nah, itu banyak banget yang harus kita upload. Dan juga kalau kemudahan dari BPOM sih kalau dulu tuh nggak terlalu ribet Bang, karena apa? Sebelum saya kita emang udah cari referensi nih kayak mana sih harus ngurus BPOM gitu. Nah, untuk mempermudahnya nih apa yang harus saya lakukan? Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya datang pertama kali adalah ke Pak Muhib. Saya kebetulan jumpanya sama saya waktu itu. Oh gitu. Nah, dari beberapa orang sertifikasi kebetulan jumpanya dengan saya waktu itu. Berarti ini mentornya nih, mentor untuk sertifikasi. Nah, jadi di tahun 2019 itu teringat saya itu di bulan 2 kalau nggak bulan 4 ya Pak ya, kita ketemu, saya langsung minta dibuatin layout dulu. Saya punya ukuran ruko, ukurannya berapa, nah Pak Muhib langsung buat tuh layoutnya. Jadi tujuannya apa sih kita buat layout itu agar kita ini yang paling berat kita itu adalah di biaya ya Bang ya. Biaya renovasinya gitu. Iya benar. Nah, jadi bagaimana caranya ngurus BPOM ini yang kadang kan teman-teman ini ekspektasinya kita ngurus BPOM itu mahal. Karena harus renov lagi ya. Standar-standarnya itu sebenarnya itu banyak banget kemudahan-kemudahan kalau kita itu bertanya kepada orang yang tepat gitu. Yang penting konsul dulu Kak ya. Konsul dulu. Nah, makanya saya bilang kan, mohon maaf nih Pak Muhib ya. Kalau dulu tuh Pak Muhib suka banget aku ganggu, mau jam 12 malam kayak mau jam 3 malam itu saya bilang bodo amat deh, yang penting Pak Muhib baca dulu, saya bilang masalah besok dibalas nggak apa-apa. Jadi saya selalu update ya Pak ya. Jadi udah dikasih di bulan 2 apa bulan 4 itu saya udah dikasih layout, udahnya saya aktif. Pak Muhib ini gimana lagi nih Pak. Nah terus Pak Muhib itu langsung kode ke saya, Kak Yuli nanti di bulan 9 itu BPOM itu biasanya ada program tuh yang dikeluarin sertifikatnya di hari itu juga di bulan 9. Saya teringat banget tuh. Jadi pas bulan puasa ya Pak ya, di bulan puasa itu saya kejar, itu kami renovasi dari pagi, pokoknya puasa itu kami hajar sampai subuh. Alhamdulillah 1 bulan ya Pak renovasi, meskipun Pak Muhib harus bolak-balik juga ngurus lagi nggak kayak sekarang. Jadi 1 jam saya registrasi di jam 8 ya Pak ya, di bulan 9 itu jam 9 registrasi, jam 8 setengah 9, di jam 11 siang sertifikat capli keluar. Jadi 1 bulan 4 jam itu benar-benar wah luar biasa, tapi luar biasa Bang. Iya karena seneng banget. Karena memang sangat bergantung dengan mentornya ya. Kalau misalnya kita ada orang yang bisa kita konsul, kayaknya akan lebih gampang dan lebih cepat ya. Lebih cepat. Dan enaknya kalau dulu kan orang image-nya kalau ke BPOM tuh takut ya Bang. Kenapa ya? Karena gitu kesannya. Bener. Kenapa tuh Kak? Kalau misalnya karena kan dibilang nanti produk kita disita nih, apa-apa disita gitu. Sebenarnya karena ketidaktahuan ya, mindset ya. Balik lagi ke teman-teman itu karena bertanya kepada orang yang belum pernah ngurus gitu. Nah, jadi orangnya juga sotoy mungkin Kak ya. Sotoy bener lah. Kalau kita sekarang itu sotoy ya. Tuh kadang-kadang nanyanya ke sama pesaing. Nah, takutin gitu. Jangan ke BPOM gitu ya. Udahnya biaya renovasinya mahal. Kalau saya nggak ya Pak ya, Bapak sampai bahkan ketawa. Kalau saya itu karena kita punya budget minim, aku tanya tuh, Pak Muhib, ini fungsinya untuk apa nih? Kalau fungsinya ini bisa nggak kami alihkan untuk yang fungsinya sama, tapi dengan budget yang murah. Salah satunya paspok ya Pak. Kalau teman kita harga paspoknya 15 juta, saya cuma 500.000 ya Pak. Paspok itu apa ya Kak? Jadi untuk menghubungkan biar antara ruang produksi dan ruang pengemasan ya Pak ya. Jadi agar udaranya itu tidak terkontaminasi antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Oh gitu. Iya. Nah, itulah alhamdulillah banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh BPOM gitu. Dan satu lagi kemarin itu untuk biaya pengujian ya Pak ya. Alhamdulillah kita itu benar-benar digratiskan Bang. Widih. Udah digratiskan. Yang kedua itu produk kita dibeli Bang. Produk dibeli dan sekarang juga dipromosikan juga sama BPOM. Pokoknya paket komplit ya. Paket komplit. Dibantunya ini udah semuanya nih kayaknya. Udah semuanya. Bahkan kalau untuk biaya registrasi itu kena pemotongan 50%. Kita 50% kena pemotongan. Biaya registrasi di Badan POM secara online. Online. Gitu. Iya. Artinya sudah sebenarnya rekan BPOM nggak perlu takut lagi, nggak perlu pusing lagi untuk ngurus
izin segala macam karena memang sudah sangat dimudahkan ya. Iya, sangat dimudahkan. Dan sekarang kan kayak BPOM itu lebih ke jemput bola ya. Iya bener. Kalau dulu kan kita ngelihat kantor BPOM aja udah serem banget gitu kan. Kalau sekarang itu bahkan mereka tuh udah lebih aktif gitu. Dan sekarang nggak pusing lagi Bang, nggak harus itu kan kita dari BPOM juga kan kita bisa konsultasi juga. Bener, sosmednya juga udah aktif gitu ya. Gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal izin edar nih Pak Muhib, bagaimana perannya BPOM untuk menjamin kualitas ataupun keamanan dari produk yang telah dikeluarkan izin edarnya? Oke, baik. Jadi peran BPOM bukan hanya hal ini sebagai regulator gitu ya, mengeluarkan peraturan-peraturan. Kami juga merangkul terutama UMKM ya sebagai fasilitator kami. Kami sebagai fasilitator, jadi membantu UMKM ini yang ingin mendaftarkan produknya ke Badan POM gitu. Jadi perannya kami setelah itu berperan dari pre-marketnya sebelum produk itu beredar dan juga di post-marketnya setelah produk itu beredar. Di pre-marketnya seperti apa? Jadi kami memberikan semacam edukasi kepada pelaku usaha pentingnya izin edar, pentingnya keamanan pangan begitu ya. Lalu kami juga kunjungan ke saran produksi. Bisa waktu itu kan ke tempat Bu Yuli gitu ya. Bu Yuli mau bikin banyak ruangan gitu. Saya bilang nggak usah, ini sih prinsipnya sama, buang aja ruangan jadi bisa menghemat biaya produksi gitu. Jadi cukup hanya terus mau saya pikir ini gimana nih pasboknya mahal gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting prinsipnya bisa seperti pasbok gitu. Jadi harganya umpamanya satu motor gitu ya, jadi cuma 500.000 gitu waktu itu biayanya. Sampai sejauh gitu. itu ya. Jadi di pre-marketnya kita evaluasi juga, lalu bahan-bahan bakunya apa saja kita kita lihat, kita evaluasi ada nggak bahan pengawet umpamanya, ada bahan pengawet. Nah kami memberikan juga regulasi untuk bahan pengawet itu yang sesuai dengan standar, jangan sampai berlebihan dalam produknya gitu. Itu di pre-marketnya gitu. Jadi sarananya kita lihat, komposisi produknya kita evaluasi, labelnya kita evaluasi, jangan sampai nanti overclaim labelnya gitu ya. Lalu juga di post marketnya kita uji produknya. Nah kebetulan waktu itu Badan POM juga kita ada program gitu ya, kita membantu UMKM, cuma ada kuotanya setiap tahun nggak banyak gitu. Terbatas Pak ya? Terbatas gitu kuotanya, siapa duluan dia dapat. Iya, nah jadi waktu itu kita beli produk Bu Yuli itu, kita uji di laboratorium. Dan hasil ujinya itu untuk Bu Yuli mendaftarkan ke Badan POM. Daftar ke Badan POM. Nah itu di post marketnya salah satunya. Post marketnya produknya juga harus aman tentunya produknya. Bener. Lalu setelah itu juga UMKM ini mendapat potongan tadi 50%, terutama untuk UMKM dapat potongan 50%, sehingga bisa memudahkan lah UMKM untuk awal ini untuk menjual produknya supaya produknya bisa cepat. Kadang-kadang kan terkendalanya di modal kayak UMKM seperti itu. Iya, setuju. Nah artinya dengan bantuan itu harusnya UMKM ini jadi lebih mudah ya Pak Muhib ya. Dan yang paling penting jangan lupa bertanya ya Pak Muhib ya, konsultasi. Terus coba cek ke teman-teman yang sudah pernah ngajuin izin ya, jangan yang belum pernah ya, atau yang saingan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya nih Kak, pasti banyak yang penasaran nih Kak ya, setelah kita ngurus izin edar itu, apa dampaknya terhadap produknya Kakak? Gitu, apakah lebih gampang dijual atau lebih naikin omset gitu? Kalau dampaknya luar biasa Bang, karena apa? Ibarat kayak kita itu punya kendaraan, tapi kita nggak punya SIM. Itu kan kayak kita itu mau jualan itu kayak masih terhambat ya Bang. Was-was ya? Kucing-kucingan gitu. Dan was-was ya? Dan was-was gitu, nanti ini kelihatan nih, nanti ditarik nih produk kita. Padahal nggak semengerikan itu sih Bang, sebenarnya kan BPOM itu nggak langsung dilihat produk langsung main sita aja gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Nah jadi, dan kita juga punya kesadaran sih gitu. Nah jadi alhamdulillah setelah saya mendapatkan sertifikat BPOM itu, akses pemasaran itu lebih luas. Nah otomatis ketika akses pemasaran lebih luas, peningkatan omset juga terjadi gitu. Berbanding lurus ya Kak? Berbanding lurus. Nah karena apa? Kita sebagai produsen itu sangat bertanggung jawab terhadap produk yang kita jual gitu. Iya, bener. Nah karena apa? Jangan sampai produk yang kita jual ini malah justru membunuh konsumen kita gitu. Nah jadi kita punya tanggung jawab yang besar terhadap produk yang kita jual, dan selain itu dari pihak BPOM juga kan mengawasi produk kita. Konsumen lebih aman, kita yang jualan juga lebih tenang, omset pun berjalan dengan lancar. Iya, dan itu berbanding lurus dengan branding kayak branding produk benar. ya. Itu malah justru dengan adanya BPOM itu Capli itu malah lebih lebih terpercaya ya Bang. Nah karena yang paling kita cari adalah bagaimana sih konsumen itu
ibaratnya mendapatkan trust ya kita dari konsumen kita. Nah, ketika sudah produk kita sudah berlabelkan BPOM, oh ya udah nih sudah aman gitu. Karena apa? Bener-bener. BPOM sendiri aja sudah menguji gitu. Kenapa si konsumen nggak mau beli? Nah, tinggal bagaimana nih cara kita mempromosikan lebih luas lagi sih. Iya, artinya kalau kita punya produk, kayaknya ya sekarang itu wajib ngurus izin edar ya kayak. Iya, jelas banget sih Bang. Karena itu akan ngaruh ke branding dan juga penjualannya kayak. Jadi gini, karena sebagian dari retail ya, kecuali kalau misalnya teman-teman yang produknya pengen masuk ke retail, itu adalah menjadi syarat utama. Nah, jadi kan kalau misalnya kayak retail itu kan nggak mau dong Bang, mereka kalau dibilang itu mereka nggak mau ngambil resiko besar. Iya. Nah, minimal dengan mereka sudah mendapatkan, teman-teman produsen ini sudah punya izin legalitas, itu apalagi BPOM, itu ya udah terpercaya gitu. Karena apa? Sudah ada yang mengawasi gitu. Karena pengawasannya pun itu intens ya Pak ya, dalam setahun itu pasti datang, itu tanpa pasti Pak ya? Pasti, dan itu tidak ada informasi apapun dari mereka kalau mereka sidak mau ya, sidak. Sidak, pokoknya datang aja ya. Sesuai nggak dengan syarat di awal nih Bu Yuli, waktu kami dari tim sertifikasi kan mensyaratkan Bu Yuli kalau mau buat harus begini, harus begini, umpamanya pakai tutup mulut, pakai masker, pakai tutup kepala, pakai sarung tangan, umpamanya seperti itu, harus bersih. Nah, setelah selesai dari tim sertifikasi, kawan kami di bagian inspeksi datang. Oh, ada tim beda lagi. Ada tim beda lagi yang datang sidak. Nanti sesuai nggak dengan waktu disertifikasi, waktu jangan-jangan hanya disertifikasi bagus-bagusin, iya, itu selesainya ternyata ya, udah nggak sesuai lagi gitu. Tapi ini pengalaman banget sih Bang ya. Kalau dulu itu mungkin ya udahlah, udah dapat izin BPOM aja udah alhamdulillah gitu kan, udah syukur gitu. Yang penting penjualan udah lancar. Seiring berjalan itu ternyata izin BPOM itu kan kita bukan hanya label izinnya ya Bang, kan di sarananya nih. Iya, kalau kita melanggar yang namanya SOP itu fatal banget Bang. Iya. Saya sudah mengalaminya gitu, sampai saya sudah koordinasi Pak Muhib, saya ada terjadi kayak gini Kak, ada di dokumentasi nggak ada Pak. Nah, jadi dulu pernah Bang, saking orderan itu banyak, itu saya melanggar SOP. Sebenarnya kan produk Capri bisa dikeluarkan itu minimal 3 hari atau 1 minggu gitu. Karena apa? Kita mau melihat kadar bakteri yang tumbuh gitu kan. Jadi karena orderan ini selalu meningkat, jadinya ya udah Bang, saya langsung blast, saya keluarin, akhirnya reject produk. Wah, jadinya merugikan kita sendiri merugikan kita sendiri gitu. Karena apa? Dan kita juga karena ini kita nggak kontrol lagi nih tim-tim kita yang di bagian produksi, karena ya udahlah yang kita pikirkan adalah cuan gitu. Bagaimana cuan kita masuk tanpa kita memikirkan yang aspek di dalam yang paling penting gitu. Nah, jadi dengan saya mendapatkan sertifikat BPOM ini, alhamdulillah pembelajarannya itu bukan hanya bagaimana cara peningkatan omset, tapi bagaimana cara memproduksi pangan olahan yang benar-benar baik gitu. Dan berkualitas ya. Dan berkualitas. Jadi bukan, kalau dibilang itu sertifikat BPOM itu bukan hanya sebagai legalitas, ya udah yang penting ada gitu. Oh, bukan cuma formalitas ya Pak berarti ya? Bukan hanya formalitas, tapi emang benar-benar kita terapkan. Wah ini loh, jadi ketika sidak pun kita aman-aman aja, kapanpun waktunya. Bahkan kemarin itu udah mau tutup rolling, orang BPOM datang gitu, silahkan Bu, nggak ada masalah. Karena apa? Kita benar-benar menjalankan sesuai dengan SOP-nya. Iya. Nah, berarti sudah terjawab nih Pak. Biasanya teman-teman pada bingung ya, BPOM ini setelah dia bikin izin terus ngapain lagi? Kalau sidak juga seperti apa mekanismenya? Ternyata mekanismenya itu random ya. Kadang-kadang datang gitu tanpa ada info gitu ya. Tanpa ada info. Gak tahu misalkan tahun ini apa bulan 1, bulan 2, pokoknya tiba-tiba datang aja. Pokoknya datang aja ya. Nah, artinya kan standarnya harus dijaga terus ya setiap hari ya. Kalau misalnya nih Pak Muhib, sekarang ini kan banyak nih produk-produk yang beredar di pasaran ya. Mulai dari skincare, produk kayak Capli, terus ada F&B juga yang packaging itu. Sekarang bahkan ke Mamah juga udah ada yang packagingnya yang bisa tahan beberapa bulan tuh. Kalau kita lihat tren, Pak Muhib, sekarang itu lagi tren apa yang paling besar gitu untuk pengurusan BPOM ini? Oke, baik. Kalau kita lihat trennya sekarang ini, konsumen itu lebih beralih ke arah yang healthy Pak, lebih sehat. Jadi malah sekarang ini yang banyaknya untuk produk makanan gitu ya, yang mungkin sekitar peningkatan 30% itu untuk produk-produk yang minuman kesehatan seperti minuman kunyit, herbal seperti itu, ataupun minuman probiotik misalkan mengandung apa kayak yogurt, kefir, kombucha gitu ya. Jadi trennya ke situ, ke arah yang kesehatan. Lalu misalkan produk-produk makanan yang rendah lemak ataupun misalkan rendah gula, misalkan mie instan rendah garam ataupun keripik yang rendah gula, itu trennya mengarah ke arah sana saat ini.
Oh, mungkin karena udah banyak yang aware ya? Ya betul. Ya? Jadi masyarakat sudah lebih aware gitu ya. Jadi mereka lebih mungkin itu juga trennya itu karena ada banyak permintaan pasar. Jadi umpamanya nih produknya sebenarnya dia sudah buat produk yang biasa gitu ya, mie instan umpamanya. Tapi karena ada permintaan pasar yang pilihan lebih sehat, ya jadi membuat variasi di produk yang dia buat. Jadi ada misalkan lebih rendah garam mie-nya, ataupun buat chips, buat makanan seperti keripik gitu cemilan yang mungkin yang gulanya tinggi, dia lebih memilih yang ada pilihannya gulanya lebih rendah gitu. Seperti itu. Jadi sekarang ini konsumen saat ini mengarah ke yang seperti itu, yang sudah yang minuman kesehatan healthy begitu yang trennya saat ini. Pantes saya juga pernah dulu itu ke rumah temen tuh. Welcome drinknya itu jamu. Jamu yang udah di botolan kayak gitu. Ternyata memang sekarang itu udah mulai aware ke situ. Kalau dulu lebih banyak yang manisnya itu manis, garam segala macam ya. Apalagi kami misalkan di daerah Jawa gitu ya. Kalau nggak manis rasanya nggak minum teh umpamanya. Harus yang manis gitu. Iya benar-benar. Di Aceh kayak gitu juga ya. Di Aceh juga. Tapi kalau misalnya nih Kak, kita berbicara tentang tantangan ya. Kakak boleh nggak ceritain stepnya di awal itu seingat kakak ya? Mungkin kakak kan udah lupa ya. Tahun berapa Kak terakhir? 2019 ya. 2019 pertama. Iya. Jadi di awal itu Kak, stepnya seperti apa waktu ngurus izin ini dan tantangannya itu apa aja? Oke. Kalau stepnya tadi udah kita ceritain ya dari awal itu. Yang pertama itu adalah saya datang sama Pak Muhib, saya langsung minta membuatkan layout. Sebenarnya tantangan terberat pada saat itu adalah bagian renovasi biaya ya Bang ya. Biaya sebenarnya meskipun ada hal-hal yang dipermudah, cuman kan kayak kita yang baru mulai UMKM itu kan berat sebenarnya. Karena awal merintis ya. Awal merintis, cuman karena kita kepengen ya udah deh kita kepengen up nih penjualan kita pengen scale up. Kita pengen scale up, tapi kalau kita nggak berani ya kita akan ada di posisi zona ini aja gitu. Nah sekarang kalau kita nggak berani ngelawan ya kita nggak akan pernah bisa gitu. Nah makanya saya udah coba, saya konsultasi setelah dari Pak Muhib ini, saya tanya dulu ini berapa biaya sama teman, dan alhamdulillah cocok gitu. Dan kemarin itu ada biaya yang ibaratnya terlalu melonjak, itu akhirnya kami sendiri yang kerjain. Nah jadi kemauannya kita tahu kan, kalau pakai tukang itu kan agak ribet ya Bang ya. Iya, kita harus mengarahkan. Nah jadi itu semua tim kita sampai bagian produksi itu juga ikut kerja gitu. Karena apa? Ini kita ngejar nih, yang alhamdulillah itu tercapai. Yang paling berat itu adalah sebenarnya banyak kali pintu yang harus kita ketok Bang. Jadi bukan yang namanya satu pintu, tapi banyak kali tahun dulu itu tuh banyak kali pintu yang harus diketok, beda sama sekarang. Contohnya? Kayak misal pertama, kita kan pengurusan legalitas usaha dulu ya Bang ya. Kayak perusahaan. Oh, NIB segala macam ya. Kalau dulu belum ada NIB Bang. Oh dulu? Dulu nggak ada NIB. Kalau dulu itu Siup-situ ya. Oh iya. Siup-situ, terus kita ngurus lagi BPJS tenaga kerja, terus kita harus ke pajak lagi, terus kita ngurus. Nah itulah yang paling banyak. Dan cuman saya teman saya bilang, yang namanya regulasi itu emang seperti itu. Kalau misalnya kamu ikutin aja, yang namanya regulasi itu sulit, tapi ketika kamu sudah mencapai akan ada kepuasan tersendiri. Ya udah, dengan saya saya mendapatkan informasi itu dari teman, ya udah. Tadinya udah ngamuk-ngamuk tuh Bang di kantor pemerintah gitu kan. Ya udah bismillah deh, lanjut aja, dan alhamdulillah dilancarkan ya, karena tekad kita yang kuat bagaimana caranya kita kepengen usaha kita ini lebih baik dan lebih dipercaya oleh masyarakat gitu. Iya benar. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, kayaknya bakalan susah scale up ya. Sebagai pembisnis juga seperti itu. Nah makanya ternyata kalau saya runutin, step awalnya itu konsul dulu Pak ya. Intinya konsul dulu. Yang paling penting itu konsul dulu, setelah itu baru nanti keluar step-step berikutnya. Salah langkah. Udah bangun nggak sesuai BPOM, bongkar. Intinya mah ikutin aja Bang prosesnya, jangan pernah melawan. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya kita ikutin proses apa yang mereka minta, insya Allah dipermudah kok. Yang sulit itu udah kita sok tahu, salah lagi. Udahnya sok inilah Bang, kayak udahlah gitu. Benar. Nah makanya sangat penting untuk punya yang namanya mentor ketika mengurus izin BPOM ya Pak Muhib ya. Kalau Pak Muhib sendiri ada nggak Pak pengalaman yang ternyata ini cukup challenging gitu ketika berhadapan dengan calon pelaku usaha ataupun pelaku usahanya sendiri gitu? Iya, ada. Biasanya yang paling sering sih saya bilang
dulu nggak apa-apa kok orang tua saya buat kayak gini. Dia membandingkan dengan betul. Makan biasa aja saya buat begini kok nggak kenapa-napa, nggak sakit perut. Biasanya itu paling challenging. Jadi kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka seperti apa pentingnya kebersihan, seperti apa pentingnya keamanan pangan, cara produksi yang baik seperti apa. Challengingnya sih biasanya seperti itu. Dan itu gimana Pak Muhib? Apakah dia langsung dengerin itu atau dia masih kayak melawan dulu? Biasanya sih ada resistensi awal. Di awal ada resistensi, tapi ya biasa defense itu tantangan sih bagi kami kan. Tantangan bagi kami juga. Ada juga yang kita berikan langsung dia mau mengikuti saran-saran dari kita. Ada juga tadi beberapa tipenya berbeda-beda sih yang datang. Ada yang begitu datang langsung marah-marah. Ada juga tuh begitu datang langsung marah-marah. Saya mau bikin BPOM macam-macam lah. Kalau Bu Yuli datang enak. Pak, saya mau bikin BPOM gini-gini. Kita kalau marah-marah juga kita juga bingung juga. Iya. Berapa apa udah marah-marah ya. Marah-marah gitu. Iya. Nah, kalau misalnya nih menurut Kak Yuli, sebenarnya apa positioning lebihnya ketika kita mengurus BPOM ini? Selain tadi meningkatkan penjualan, terus lebih gampang masuk ke retail ya. Selain itu kepercayaan dari konsumen. Trustnya ya sebenarnya. Trustnya sebenarnya, karena apa? Kalau kita sudah punya produk yang izin edarnya BPOM, itu konsumen itu udah percaya, Bang. Karena apa? Pasti ya. Udah pasti, karena apa? Keamanannya, higienisnya itu udah terjaga gitu. Dan kadar-kadar ini misalnya kayak kita menggunakan bahan kimia, kimianya itu pun udah diatur sama BPOM gitu. Lebih terjamin lebih ya? terjamin gitu. Ya mudah-mudahan sih teman-teman yang semua punya produk yang izin BPOM ya menerapkan seperti yang diaturkan oleh regulasinya BPOM gitu. Iya bener, karena yang paling penting adalah kepercayaan dari customer ya. Nah, sangat mahal, Bang. Iya. Karena pun nanti kalau ternyata di komposisinya tadi seperti Bu Yuli ada bahan tambahan pangan gitu ya. Begitu kita uji melebihi ambang batas, itu pasti nggak akan keluar izin edarnya. Sampai seketat itu ya. Suruh betulin dulu, reformulasi kembali sampai sesuai dengan standar ya aturan yang ada di Badan POM begitu. Sehingga customer seperti saya ini merasa lebih yakin untuk dan beli produk nyaman, itu ya. Lebih nyaman. Dan setelah itu pun kita ada pengawasan ada pengawasan post market. Jadi kan Bu Yuli kan menjual di retail nih. Kita beli tanpa sepengetahuan Bu Yuli. Kita beli, kita uji di laboratorium. Kalau ternyata Bu Yuli menyimpang dari seperti yang di awal, ya Bu Yuli kena tegur, suruh tarik semua produknya dari pasaran. Wah, seperti bahkan itu. Merugikan ya? Iya, bahkan merugikan, Bang. Artinya sidaknya itu nggak cuma ke lokasi, tetapi juga beli produk ya? Kita beli produk yang ada di pasaran, kita uji di laboratorium. Dan ini juga kita nggak info-infoin ya? Random aja ya? Kita random. Pokoknya beli, tes, aman segala macam gitu. Makanya kan kita nggak berani coba-coba, Bang. Kita lurus-lurus aja. Karena rugi kayak. Rugi, Bang, asli. Iya. Nah, rekan BPOM, kita akan masuk ke segmen yang kedua. Segmen yang kedua ini merupakan segmen di mana kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan di Instagramnya BPOM terkait dengan mengurus izin edar di BPOM. Nah, pertanyaan yang pertama nih, Pak Muhib dan Kak Yuli. Apa aja keuntungan kalau daftarin produk ke BPOM, dan kalau daftar, kemudahan apa aja yang didapat? Dari Kak Yuli dulu nih, kemudahannya dulu nih. Kalau keuntungan kan tadi udah dijelasin ya panjang lebar ya. Kira-kira kemudahannya apa aja, Kak? Kalau kemudahan yang seperti yang saya bilang tadi, ini yang di tahun 2019 ya Bang ya. Saya nggak tahu nih yang di tahun ini, jangan nanti saya ngomong yang di tahun 2019 mereka nih teman-teman datang, ini Kak Yuli tadi dapatnya kemudahan seperti ini, kok saya nggak dapat nih. Ya nggak apa-apa, nanti di revisi ya, direvisi sama Pak Muhib. Kalau saya dulu yang saya bilang dulu, kemudahan yang pertama adalah konsultasi itu lebih mudah ya Bang ya dengan Pak Muhib. Jadi bukan hanya dengan Pak Muhib tapi dengan tim BPOM juga yang lain gitu. Jadi pengurusan pembuatan layout, yang kedua banyak sekali kemudahan kayak pengujian lab ya. Pengujian lab kita dikasih gratis. Terus itu kemudahan pada saat pendaftaran, itu benar-benar kita didampingi gitu. Jadi karena bukan hanya di pendaftarannya aja, juga kita ada dari desain label juga ya Pak ya. Desain labelnya juga itu benar-benar sudah pakem. Nah makanya kalau orang yang sudah dapat izin BPOM itu nggak bisa diganggu gugat tuh Bang. Jadi kalau misalnya mau rebranding itu kita harus lapor lagi sama BPOM. Rubah lagi ya? Rubah lagi, karena penambahan satu kata aja itu kita harus daftar lagi, harus lapor lagi ke BPOM. Nah, jadi buat teman-teman sayang banget ya Pak kalau nggak daftar BPOM gitu. Iya. Nah, kalau dari Pak Muhib apa aja nih Pak kemudahan yang update
Up to date ya, kalau ini kan tahun 2019 ya. Jadi kita tetap memberikan pendampingan gitu ya. Kita memberikan pendampingan, konsultasi, dan itu gratis. Boleh tanya nanti sama Kak Yuli ataupun pelaku usaha yang langsung ya, yang langsung konsultasi ke kami. Jadi jangan lewat calo gitu ya, jangan lewat calo. Jadi pokoknya langsung, jangan takut ke Badan POM gitu, ke BPOM Aceh, langsung konsultasi. Kita memberikan konsultasi gratis, pendampingan gitu kepada pelaku usaha. Lalu juga kita ada kemudahan untuk deregulasi peraturan. Jadi kalau dulu 2019 belum ada, sekarang ini sudah ada deregulasi peraturan, yaitu untuk untuk produk-produk yang misalkan frozen food gitu ya. Untuk frozen food yang tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang ada batasannya, itu tidak perlu uji laboratorium. Oh, tidak bisa bypass uji laboratorium. Ya. Jadi langsung bisa langsung didaftarkan tanpa ada hasil uji laboratorium. Nah, nanti hasil ujinya adalah kita beli, kita uji, kita yang menguji. Jadi kita ujinya pas sudah keluar izin edar gitu ya, kita beli, kita uji di laboratorium sesuai nggak dengan standar. Kalau nggak sesuai berarti harus dievaluasi di situ. Kecuali dibedakan, misalkan frozen foodnya tadi mengandung pengawet nih yang ada batasannya, itu berarti harus ada hasil ujinya. Tapi kalau tidak mengandung pengawet bisa langsung bypass ya Pak? Bisa langsung bypass, langsung pendaftaran. Dan biaya pendaftarannya bagi UMKM dapat potongan 50%. Wah, diskon ya? Diskon 50%. Masih ada diskon? Berarti diskonnya masih ada Bang? Masih ada. Masih update. Nah, tadi pertanyaan dari @zahlul.az. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih, rekan BPOM. Bagi tips iklan produk agar pemasarannya bagus dong, ada batasan nggak dalam beriklan? Ini dari @asr_fm. Macam-macam ya nama akunnya. Nah, mungkin dari Kak Yuli nih. Kalau tips ya buat iklan, yang pastinya produknya Bang, kemasannya itu tampilannya menarik ya. Tampilannya, terus dari warnanya, fontnya juga udah dari, kalau dibilang ya, kalau kami itu dulu pas belajar tentang labeling itu 1 meter dari jarak pandang kita itu produk kita itu sudah dikenali oleh masyarakat. Apalagi tanpa dia tahu retail ya? Iya, apalagi retail gitu. Jadi jarak 1 meter itu, oh itu udah produk Capli tuh. Jadi udah nampak tuh. Dan yang kedua, kita tampilkan yang benar-benar itu mengedukasi kepada masyarakat bahwa produk kita ini fungsinya itu apa gitu. Nah, jadi teman-teman itu ketika beli produk kita itu, mereka itu udah nggak ragu. Mereka dengan baca deskripsinya aja, oh ternyata produknya ini ya, fungsinya ini. Dan yang kalau yang saya tahu yang tidak boleh adalah yang ada batasannya itu mengandung unsur hara. Unsur sara. Yang kedua adalah overclaim ya Pak ya. Dan seperti skincare sekarang ya? Skincare yang sekarang. Karena kita bilang produk kita adalah makanan sehat. Sehatnya dari mana gitu, ujinya apa gitu. Karena kalau kita mengklaim makanan kita sehat atau minuman sehat, pembandingnya apa gitu. Harus ada parameter yang jelas Harus ada parameter yang jelas. Dan kalau nggak salah nggak boleh juga ya Pak ya, kalau kita ngomong kayak di labelnya itu ini sehat gitu. Iya. Kalau untuk produk makanan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Untuk produk makanan tidak boleh menampilkan klaim kesehatan. Yang alasannya kenapa Pak Muhib? Jadi karena kalau untuk makanan itu bukan obat. Bukan obatnya sebagai penyembuh gitu ya. Bukan suplemen ya. Ya sebagai misalkan penurun gula darah umpamanya gitu, klaim kesehatannya. Jadi tapi bisa juga menampilkan klaim kesehatan yang memang sudah diuji berdasarkan hasil uji laboratorium, misalkan tinggi serat, rendah lemak. Nah, itu bisa ditampilkan di situ. Tapi dengan ada dasar data dukungnya. Gitu. Jadi tidak sembarangan juga iklan. Karena nanti dari tim kami nih Pak, tim inspeksi ketika beriklan tuh misalkan ada iklan di baliho-baliho, itu difoto tuh. Foto dievaluasi. Nah, dievaluasi ya ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu bisa dikasih surat cinta dari BPOM nanti. Nah sampai segitu ya Bang ya diaturnya. Gitu. Artinya tidak boleh ngeklaim ya, misalnya tidak kayak Capli sehat segala macam gitu ya. Benar. Bahkan kayak kemarin itu aja kayak Capli saya mau nampilkan nih 100% cabai. Itu saya aja nggak berani Bang. Padahal saya benar-benar pure menggunakan 100% itu cabai murni, bukan ada tambahan perasa pedas, tapi kan ada ingredient yang lain yang pendukung si cabainya ini. Makanya kita tidak bisa mengklaim itu 100% cabai murni. Dan itu harus disesuaikan dengan cara kita nantinya beriklan ya kayak. Beriklan. Jangan sampai nanti udah pasang spanduk tiba-tiba harus diturunin ya. Udah itu kan merugikan kita juga Bang. Iya benar. Kita ngebohongin konsumen ya. Iya. Nah ini ilmu baru nih. Saya juga baru tahu ternyata nggak boleh overclaim, nggak boleh terlalu bilang kalau ini sehat segala macam ya, karena itu bukan obat ya Pak ya. Karena itu kan makanan ya. Nah kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih, rekan BPOM. Ini tanyanya sama Pak Muhib nih.
Emangnya ada ya Pak ya UMKM Aceh yang ekspor dari @userray? Oh iya, baik. Terima kasih. Sudah banyak rasanya kalau UMKM Aceh yang ekspor gitu ya. Misalkan dari produk-produk kopi gayo yang gayo premium seperti itu ya. Itu ekspornya biasanya ke pasar Afrika, Amerika, bahkan juga produk-produk terkenal seperti misalkan merek-merek terkenal, kopi terkenal dari luar negeri gitu ya. Itu juga salah satu komponen kopinya dari kopi gayo tersebut gitu. Lalu juga ada kerupuk muling, emping. Nah, itu juga produk ekspor. Lalu produk-produk herbal seperti misalkan juga minuman herbal, lalu ada juga bumbu masak itu. Nah, itu juga banyak diekspor. Nah, salah satunya dengar-dengar Bu Yuli juga nih ekspor nih, sudah masuk tembus pasar ekspor ya, berhasil. Bismillah, ya. Pak. Mudah-mudahan ya. Ini lagi proses ya, Bang. Oh gitu. Proses. Karena kan sebelum kita menuju pasar ekspor itu kan banyak ya, Bang, yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah legalitas. Legalitas yang diminta oleh pihak negara yang diminta gitu. Dan juga sebelum saya mau masuk menuju pasar ekspor itu kan kita ngedengar-dengar nih dari teman-teman yang sudah pernah ekspor terus itu gagal gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat mereka gagal gitu? Salah satunya adalah kemampuan kita dalam produksi, kapasitas produksi yang belum besar, dan juga bahan baku yang belum mendukung. Nah, jadi sarana produksi juga, nah itu yang paling penting gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ketika itu sudah rampung semua dan kita sudah siap nih, nanti kita tinggal datang, kita sudah siap dan bisa dipromosikan untuk negara luar gitu. Nah, contoh negaranya di mana, Kak? Kalau kayak Capri ini nanti insya Allah Malaysia sih, Bang, dalam waktu dekat, mudah-mudahan ya Allah amin, mengizinkan amin. Gitu. Artinya itu harus kita persiapkan benar-benar. Dari segi bahan bakunya harus harus kayak apa ya, harus selalu ada gitu ya, selalu ada dan sesuai standar. Karena gini, kalau kayak di pertanian ini kan yang paling bahaya adalah di pestisida ya. Karena kalau misalnya di BPOM kan kita udah diuji nih secara keseluruhan produk kita aman, tapi kalau di negara lain itu mereka ada pengujian untuk di tingkat pertaniannya gitu. Makanya kayak dari mana asal cabenya, terus itu dia pengangkutan dari petani terus nyampe ke di pabrik kita itu diangkutnya pakai apa, dan itu benar-benar semua sudah diatur di dalam regulasi itu. Nah, makanya kita nggak sembarangan gitu. Jadi obat racun yang dipakai itu apa, itu benar-benar diatur, Bang. Jadi jangan sampai produk kita udah dibeli, udahnya kita kembalikan lagi. Kalau dikembalikan masih oke, Bang. Kalau dibuang ke laut, iya benar. Kembalikan masih bisa dijual di sini kayak ya. Iya, negara kita masih bisa terima. Kalau negara luar kan emang benar-benar mereka. Nah ini menarik nih, Kak. Kalau misalnya di Malaysia itu, apakah nanti Kakak harus daftar lagi BPOM yang di sana atau? Kalau di sini sih, Kak, kemarin infonya cukup dengan IPCPPOB ekspor ya, itu udah bisa sih, Bang. Karena kalau yang di Malaysia mungkin ini IPCPPOB itu apa? Mungkin banyak rekan-rekan BPOM yang belum tahu nih. Iya. Wah, IPCPPOB ekspor itu jadi dia sama sih ya, Bang, cara pengolahan pangan yang baik, cuman dia standarnya itu emang udah ekspor. Jadi kalau untuk pengurusannya itu emang lebih agak ketat lagi sih, Bang, karena itu benar-benar diatur ya. Kalau di sana karena yang inspeksi itu orang pusat, bukan orang didampingi juga sama BPOM provinsi, tapi yang sidak itu katanya itu orang pusat. Karena saya lagi dalam on proses nih, Bang, belum keluar IPPCPOB-nya yang ekspor. Oke. Harusnya kalau misalnya kita di sini aman-aman aja mengikuti sesuai dengan saran dari BPOM, harusnya aman ya, Pak ya. Tapi karena kan kayak ada negara-negara yang lain, misalnya nih produk mie instan gitu, mie instan Indonesia sama mie instan di luar negeri itu berbeda, Bang. Regulasinya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Contohnya apa tuh misalnya? Misalkan ada pengawet di minyak mie instannya gitu ya, ataupun di kecapnya gitu ya. Umpamanya di kita standarnya adalah umpamanya gitu ya 10 mg gitu. Ternyata di Taiwan atau Cina itu 5 mg. Beda standarnya. Kenapa? Karena berbeda antara satu negara dengan negara lain budayanya. Kalau di sana kan mungkin di Cina, di Taiwan tuh setiap hari itu konsumsi pagi, siang, malam konsumsi mie instan. Jadi disesuaikan dengan kadar budaya masing-masing. Kadang ada juga beberapa produk gitu ya yang standarnya di luarnya itu rendah, tinggi gitu ya, di kita harus lebih rendah. Jadi disesuaikan dengan budaya yang ada di negara asal tersebut. Jadi memang regulatornya BPOM itu regulator membuat regulasi berapa standarnya gitu yang harus ada sesuai dengan budaya, mungkin budaya minum, budaya makan yang orang-orang Indonesia begitu. Artinya harus punya data dulu di negara tersebut seperti apa cara masyarakatnya itu mengkonsumsi makanan ya. Pantesan ya Indo di Arab Saudi itu beda ya sama
di sini ya. Beda banget. Mungkin karena mereka udah sering makan ya, yang makanya kita harus seperti itu tahu paham regulasi di negara tujuan kita itu bagaimana. Oh gitu. Jadi emang harus banyak belajar sih Bang. Ketika mau ekspor itu bukan hanya semata-mata saya mau ekspor gitu. Ternyata banyak emang yang harus kita pahami dari masing-masing negara itu apa aja gitu. Nah jadi untuk mengantisipasi kita juga sih jangan sampai karena terlalu euforia pengen ekspor tapi akhirnya juga malah membuat boncos gitu. Karena biayanya bukan sedikit Bang. Bener. Biasa sekali ekspor itu harus banyak ya kayak? Tergantung sih Bang sebenarnya, tergantung dari bayarnya. Kan itu kan ada minimal ya, ada minimalnya. Kalau emang bayarnya bisa ngambil banyak ya terserah gitu. Kalau saya sebelum mereka minta tuh saya tanya dulu ini produk mau dibawa kemana dan distribusikannya kemana gitu. Jadi jangan sampai produk kita dibeli tapi kita nggak tahu nih produk kita mau dibawa kemana. Jadi kita pun enak Bang ketika produk kita ada di misalnya di Malaysia gitu. Di Malaysia tujuannya kemana? Kan ada daerah-daerahnya kan ada provinsi-provinsinya. Jadi kita bisa nge-track ketika kita datang ke sana ternyata produk saya dijual di sini ya gitu. Dan feedbacknya ya? Feedbacknya jangan sampai produk dibelinya cuma sekali. Kita kan kepengennya repeat order Bang. Oke. Nah, jadi kita benar-benar harus tahu produk kita perlakuannya seperti apa, nyampenya di mana dan sampai ke tangan konsumen pun itu aman. Karena pakai produk capli juga kan itu riskan Bang. Jadi kalau produk capli ini kalau dia di suhunya terlalu panas, itu nanti akan cepat berjamur dan yang rugi kan kita juga nanti dikembalikan lagi. Kalau dikembalikan butuh biaya lagi. Iya. Jadi sebagai penjual juga perlu mengedukasi juga nih. Jangan sampai nanti produknya pajangnya di etalase yang langsung kena sinar matahari umpamanya. Iya bener. Jadi harus ada edukasi untuk si penjualnya juga ya. Udahnya nanti ditaruh di gudang yang ada tikusnya Bang. Nah kan itu produk kita bagus nyampe di sana kan jelek gitu. Wah menarik ya. Sebenarnya kita mungkin besok ataupun next podcast kita bisa bahas tentang ekspor nih. Ekspor ini seru nih kalau kita ngulik dalamnya nih. Tapi sekarang kita masih kulit luarnya aja ya. Mungkin next podcast berbisik kita akan bahas bahas tentang ekspor ini seperti apa detailnya. Nah pertanyaan terakhir nih, ini untuk Pak Muhib nih cocoknya nih. Jadi Pak Muhib, jadi kan sekarang ada itu Pak yang lagi viral ya. Apa tuh? Dia itu kayak maklon ya, maklon produk kosmetik gitu. Jadi itu tuh diizinkan atau gimana Pak? Apakah itu boleh atau memang sebenarnya ada standar yang harus diikuti? Karena skincare dia biasanya ngambilnya dari Cina tuh, produknya segala macam. Sampai di sini dia tempel. Brand-brand relabeling. Iya. Jadi itu seperti apa? Ya, baik. Jadi relabeling mungkin yang sedang viral gitu ya. Pada prinsipnya itu diperbolehkan, tapi dengan syarat ketat. Artinya gimana? Dia itu maklun. Maklun itu berarti dia itu bekerja sama dengan produsen, misalkan umpamanya di luar negeri ataukah produsen di dalam negeri gitu ya. Misalkan saya punya klinik umpamanya gitu ya, punya klinik, Bu Yuli punya pabrik kosmetik gitu. Nah saya maklun kepada Bu Yuli, saya punya formula-formula ini gitu ya. Bu Yuli membuatkan produknya, nanti setelah jadi produk itu saya daftarkan ke Badan POM. Prinsipnya tetap harus terdaftar di Badan POM. Akan kita evaluasi formulanya seperti apa, ada bahan berbayakah di situ, ada bahan yang berlebihankah di situ, begitu. Jadi kita evaluasi, labelnya juga kita evaluasi, jangan sampai nanti overclaim labelnya, begitu ya. Jadi prinsipnya sih tetap maklun itu diperbolehkan, tapi dengan syarat yang ketat tadi, harus ada memang betul-betul maklun, artinya bukan hanya beli dari Cina kita labelin tanpa tahu ada komposisinya apa di situ gitu. Jadi tetap dengan regulasi-regulasi yang sudah dinyatakan oleh Badan POM maklun itu seperti apa gitu. Oke, artinya tetap harus ada pendampingan ataupun pengecekan ya dari BPOM ya. Pengecekan dan juga nanti nomor izin edarnya akan berbeda. Misalkan Bu Yuli nih produk A, saya produk B, sama-sama produk komposisinya sama. Jadi produk A yang dibuat oleh perusahaan Bu Yuli dengan saya misalkan produk B dengan perusahaan Bu Yuli tetap harus mempunyai masing-masing nomor izin edar dari Badan POM. Oke, baik Pak Muhib. Terima kasih banyak Pak Muhib dan Kak Yuli untuk insight-nya. Hari ini saya juga nambah lagi nih ilmu nih. Ini udah podcast yang keempat ya. Kayaknya setiap kali podcast itu saya jadi nambah ilmu baru. Karena pun saya juga orangnya bukan dari pelaku bisnis produk ataupun dari BPOM ya. Nah, itu aja teman-teman rekan BPOM untuk podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.